Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa innal hamdalillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bermuajahah. Kita secara fisik bisa bertemu. Mudah-mudahan hati kita juga bertemu dalam rangka untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran kita di masjid yang mulia ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita tingkatkan keimanan kita dan kita buktikan iman kita dalam perilaku kita, sehingga kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah kita akan bisa menjalani hidup itu dengan benar. Kita bisa berjalan di jalan yang lurus, dan insya Allah semua langkah kita itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan hidup sejati dari Allah fid dunya wal akhirah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sejak dari rumah sampai ke sini saya melihat bendera merah putih, dan kata orang itu adalah selebrasi dari orang-orang Indonesia untuk menyatakan bahwa kita telah merdeka. Nah, benarkah kita telah merdeka? Mari kita coba untuk kita pertanyakan secara kritis. Perjuangan kita melawan penjajah yang secara politik dan secara ekonomi itu pernah membuat kita tidak berdaya? Mungkin pernah kita lakukan, dan selesai pada ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun itu. Tetapi apakah secara politik dan secara ekonomi kita benar-benar telah merdeka? Mari kita coba untuk kita nilai. Jangan-jangan secara ekonomi dan secara politik kita masih menjadi objek dari subjek yang mungkin kelihatan dan mungkin tidak, tetapi bisa kita rasakan dan bisa kita nyatakan ketika kita mau bersikap jujur untuk mengatakan kita ini siapa dan di balik kita ada siapa. Satu saat saya mencoba merenung untuk berbicara dengan diri saya sendiri. Benarkah saya sudah merdeka? Tiba-tiba saya teringat ketika membaca ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Nah, untuk beribadah itu kita harus merdeka.
merdeka dari belenggu apapun yang membuat kita bisa dekat kepada Allah. Dan satu hal yang membuat kita itu sering tidak merdeka karena belenggu hawa nafsu. Di samping godaan setan yang kata para ulama itu sangat beragam, dan setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda umat manusia, karena iblis telah bersumpah untuk menggoda manusia sampai titik di mana dia tidak bisa menggoda lagi, karena harus berhadapan dengan orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan al-mukhlasin. Dan saya coba untuk menelusuri di dalam kitab tafsir apa al-mukhlasin ini dan apa bedanya dengan al-mukhlisin. Salah satu kitab tafsir yang saya baca menyatakan al-mukhlasin itu adalah orang-orang yang sudah punya karakter ikhlas. Keikhlasannya sudah menghunjam di dalam hati, dan akhirnya semua perilakunya itu hanya ditujukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Hatinya bersih, tindakannya itu hanya mengarah pada satu titik, yaitu bagaimana dia mendapatkan ridha Allah dengan apapun yang dia lakukan. Sehingga iblis angkat tangan, iblis bertukuk lutut pada orang-orang seperti ini. Nah, cuma untuk menggapai keikhlasan dalam pengertian al-mukhlas itu jalannya cukup terjal, cukup berliku. Salah satu yang membuat kita itu tidak ikhlas adalah dorongan hawa nafsu kita yang membuat kita itu bisa terjebak pada sikap-sikap yang membuat keikhlasan kita ini bisa tergerus. Kesombongan, sikap ujub, sikap riya, itu bisa membuat kita tidak ikhlas. Termasuk di ketika kita itu berbuat sesuatu bukan karena Allah, tetapi juga karena yang lain, disitulah kemudian keikhlasan kita itu akan sulit kita dapatkan. Bahkan tadi pagi saya iseng-iseng untuk mencermati paparan salah seorang wartawan yang tidak perlu saya sebut namanya tentang fenomena penjualan agama untuk kepentingan pribadi. Orang bisa menjual agama untuk kepentingan apapun dan siapapun, termasuk kepentingan bisnis pribadinya. Dan tidak perlu saya sampaikan di sini karena itu akan bisa jadi gunjingan. Tapi saya renungkan, siapapun yang disebut ustadz, siapapun yang disebut kiai itu tidak akan selamat dari godaan setan ketika di dalam dirinya ada penjajah yang belum dikalahkan. Siapa itu? Hawa nafsu. Kalau kita di seputar kita itu bisa mencermati, orang pinter banyak, orang kaya banyak. Wah, intelektual di Indonesia itu cukup pinter-pinter kok. Orang kaya juga banyak. Orang yang terdidik secara intelektual banyak. Tetapi apakah mereka itu punya integritas? Sehingga para ulama itu pernah mengingatkan, godaan intelektual itu banyak, termasuk ketika dia harus menjalani kehidupan di garis nalar sehatnya. Integritasnya akan bisa tergerus ketika akal sehatnya sudah tidak mereka miliki dan mereka jadikan sebagai alat berpikir. Mereka tidak lagi akan bertanya pada hati nuraninya, tetapi akan bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dengan kemampuan saya untuk meraih sesuatu yang bisa saya dapatkan sekarang ini, di sini, di dunia ini, tanpa berhitung apakah nanti di akhirat saya harus bertanggungjawabkan apapun yang saya kerjakan di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Dzariyat 56 itu, kata para ulama, menjadi landasan teologis bagi setiap orang, termasuk kita di sini di UMJ ini. Kita harus merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Karena apa? Pada saat kita beribadah, banyak hal yang bisa membuat kita itu menyimpang dari niat kita untuk beribadah karena Allah. Kalau kita kembali pada sejarah
Rasulullah itu berhadapan dengan kaum jahiliyah. Apa mereka orang-orang miskin? Bukan. Apa mereka itu secara intelektual itu dikatakan sebagai orang bodoh? Tidak semuanya begitu. Di Makkah orang pintar banyak, orang kaya banyak. Tetapi kata Sayyid Qutb, disebut mereka menjadi kaum jahiliyah ini karena persoalan moralitas mereka, persoalan akhlak. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang memandu dirinya, sehingga mereka bahkan jadi budak hawa nafsunya sendiri. Patung-patung yang berupa berhala itu bukan sesuatu yang menjadikan mereka itu tidak mau menyembah Allah. Itu hanya simbol yang mereka jadikan sebagai alat sesembahan, yang pada akhirnya kalau dirunut sebenarnya keengganan mereka untuk beribadah kepada Allah itu hanya karena keengganan mereka, karena mereka sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang sehebat Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Dalam sejarahnya Abu Jahal itu adalah orang yang cukup cerdas, tapi karena dipandu oleh hawa nafsunya dia menjadi orang yang licik, dan pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berbeda itu dengan Umar bin Khattab. Pada saat dia mau mengalahkan dan mampu mengalahkan hawa nafsunya, dia datang untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah. Dan Umar menjadi pemenang bukan karena Umar itu bisa mengalahkan semua orang. Umar menjadi pemenang ketika dia bisa menundukkan hawa nafsunya untuk berislam secara kafah. Sehingga saya katakan dalam beberapa kesempatan, peringatan hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus setiap tahun itu menuntut kita untuk merenung sejenak apakah yang telah kita kerjakan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Apakah kita telah betul-betul merdeka dari belenggu hawa nafsu kita? Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Satu saat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, sebagaimana yang diabadikan oleh Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya, innahu laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Sesungguhnya tidak satupun amal ketaatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga melainkan aku memerintahkannya pada kalian. Aku ini siapa? Rasulullah. Yang kemudian diteruskan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai penyambung lidah Rasulullah. Dan tidak satupun amal kemaksiatan yang bisa mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya, dan aku ini juga Rasulullah. Sehingga apa yang telah dinyatakan dilarang oleh Rasulullah dia tinggalkan, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dia kerjakan. Itulah yang dikerjakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud itu menjadi idola bagi orang-orang yang menjadikan beliau sebagai gurunya. Di dalam tradisi ilmu hadis ada sebutan syekh. Orang-orang yang menjadi murid dari Abdullah bin Mas'ud itu menyebut beliau dengan syekh. Syekh itu guru. Dan kita pun harus bisa menyebut syekh itu orang-orang yang layak menjadi guru. Dan para ulama mengatakan bahwa guru itu tidak hanya terkait dengan intelektualitas mereka, tetapi juga terkait dengan moralitas yang mereka miliki. Seorang guru harus pintar, ya, tetapi seorang guru juga harus berakhlakul karimah. Maka salah satu nasihat guru saya kepada diri saya ketika saya menjadi dosen UMY, jadilah orang yang belajar untuk menuntut ilmu, tapi jangan lupa Anda untuk belajar menjadi orang yang berakhlak mulia, supaya mahasiswa Anda bisa menjadikan Anda menjadi contoh atau teladan bagi siapapun yang menjadi mahasiswa Anda. Saya renungkan nasihat ini dan ternyata berat. Lebih mudah mencari ilmu dan memahami ilmu secara intelektual dibandingkan ketika kita harus beramal dengan ilmu yang kita dapatkan untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Tuntutannya memang seperti itu. Dan kalau kita sudah menjadi dosen, jangan pernah kita berhenti untuk belajar, menjadi orang yang layak dicontoh oleh mahasiswa kita,
bukan hanya dalam wilayah keilmuan, tapi juga dalam wilayah akhlakul karimah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan pada para jamaah sekalian, sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita, marilah kita ucapkan terima kasih bukan hanya kepada para pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita ini, tetapi lebih sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, karena tanpa izin Allah tidak pernah ada peristiwa apapun yang terjadi. Mari kita mencoba melakukan tindakan yang terbaik untuk membangun ketaatan kita kepada Allah, sehingga ibadah dan muamalah kita menjadi ibadah dan muamalah yang berkualitas, karena semua kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, semua kita niatkan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah, sehingga apapun yang kita raih di dunia ini itu hanyalah menjadi instrumen, atau dalam pengertian yang lain oleh para sufi dikatakan sebagai jembatan untuk meraih ridha Allah. Silahkan Anda pinter, silahkan Anda kaya, silahkan Anda meraih jabatan setinggi apapun, tapi jangan lupa ini semua amanah dari Allah yang harus Anda gunakan dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mencoba untuk mulai dari diri kita sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk memulai. Mulailah dari hal yang paling sederhana sekarang juga, dan pada saatnya jangan pernah kita tidak bersikap optimis untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan dari Allah. Begitu niat kita itu lurus untuk hanya beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk meraih sesuatu yang terbaik, karena izinnya dan karena ridhonya. Semua yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat dan membawa keberkahan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu jawadun karim malikun bar raufur rahim. Alhamdulillah walhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa amalu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi diri kita untuk menjadikan kita benar-benar merdeka dari belenggu hawa nafsu, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dan karena kedekatan kita kepada Allah, rahmat dan maghfirah Allah benar-benar kita dapatkan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kama sallaita ala anbiya'ik wa rusulik wa malaikatil muqarrabin. Warad Allahumma anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis salihah wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya dha qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa khudul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad din
wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'alna al-bara wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu wa la ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah